Dibantu nama peserta. 10 lagi. Langsung aja. Oh, tunggu dulu. 29 orang. Lagi 3 menit lagi. Kalau itu saya nggak bisa bantu Pak, kalau jaringan. Berapa orang nih? Ada berapa orang sudah nih? 34 oke, 34. Ya jadi berapa? 2 doang ya? Nanti yang PTS juga 2 ke atas. Ada hadiah sih. Oke, begitu aja. Sambil login. Sekarang itu muncul di layar enggak? Enggak. Oh, Ibu sudah jawab soalnya, nanti akan muncul jawaban yang benar. Semakin cepat jawabannya, semakin cepat jawabnya, nanti Bapak Ibu. Sudah 37 kan? Ini dong, pot ini yang murah jadi. Sudah. Pada sekarang mau Sudah 39 sampai 40 kita mulai lagi, langsung aja. Satu orang saja ini. Menarik? Mulai? Kita mulai saja. Bapak Ibu perhatikan handphonenya masing-masing. Standby. 1, 2, 3, mulai. Fokus Bapak Ibu perhatikan. Pertanyaan pertama. Iya. Berangkat dari umum BPN sejak 1 April 2020. 5 detik lagi. Iya, waktu sudah habis. Iya, bisa dilihat langsung, benar atau salahnya bisa dilihat langsung handphone di sini. Ada 28 orang yang betul ini. Masih ada di bawah 10% dari BPN. Pas tahun 2022 1 April naiknya 11%. Bagaimana? Bisa dilakukan? Lanjut Pak. Ya, agak panjang di bawah ini. Ada yang Bapak Ibu kita coba lagi. Jawabannya bisa dilihat di info. Belum ada orang yang jawab, tinggal 5 detik lagi. Ayo, itu maksudnya. Nah, Ibu Wati, Ibu Ipi dengan soal 240. Mana Ibu Wati, Ibu Wati? Soal ketiga dari 15 soal. Oke, di bawah ini belanja barang harus dipungut oleh pasal 22. Ya itu berarti termasuk ini. Masih setengah orang yang menjawab. Oke, habis ya. Apakah Ibu Wati?
Koneksi 24 orang jawab gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Berapa batas terkecil nominal tersebut dalam dokumen yang terutama bea materai tahun 2020 per tahun 2020? Langsung dijawab ini, nggak dibaca kayaknya, langsung dipilih ini. 1. Oke, leaderboard. Ayo. Terpantau. Ibu Diganti siapa yang benar kata? diganti oleh Ibu Sinta. Nah ini jawabannya 5 juta bea materai. Dokumen yang terletak bea materai mulai dari 5 juta. 24 orang benar. Lanjut Bang Henry. Soal nomor 5. Pemberian hadiah undian kepada pemenang orang pribadi terutama jenis PPK. Undian. Tiga detik lagi, ya habis waktunya. Wih, Masih memimpin Ibu Sinta. selisihnya dikit lah sama nomor 2 itu 3.200. Ya, alhamdulillah Pak ya. Banyak yang benar ya Pak ya. PPH final 4 ayat 2. Tuh dari PM coba jawab yang benar sedikit. Benar kak? Benar, mantap sudah. Nomor 6. Pertanyaan nomor 6, pembayaran peserta kegiatan kepada pegawai P3K tanpa NPWP terletak jenis PH21 dengan tarif Tanpa NPWP. NPWP dan di garis bawahi tanpa NPWP. Pegawai P3K terutang jenis PPH 21 dengan tarif. Ya, waktu habis. Cuma setengah yang jawab. Kayaknya banyak salah lagi Bang. Kayaknya ya. Oke, masih Ibu Sinta. Kalau diganti oleh satu, Zainal. Siapa nih? Karena asumsinya FPWP. Iya, bu jawaban. Semua benar kak? Berikut ini jenis belanja yang harus dilakukan pemungutan PPN oleh bendahara pengeluaran, yaitu lima detik lagi. Cuma 5 orang ya? Jawab. Kita belum jawab. Jawab terakhir itu. 2.500.000 sama tak? Bilang terang salahmu. Mengingat waktunya udah mepet, kita langsung jawab semua soal aja. Oke, next. Pertanyaan nomor 8. Aplikasi atau website yang dipakai untuk pelaporan dan pemungutan atau pemotongan PPh selain PPh pasal 21 adalah Kayaknya nih banyak yang betul ya. Ini juga. Cepat banget ya. 5 detik lagi. Gimana? Jawaban salah. Transaksi berikut ini tidak dilakukan pemungutan PPN kecuali 4 detik. Oke. siapa yang memimpin? Tetap nomor 1 tetap. Coba saya nanti biar 1 ya. Lanjut, nanti. Diminta kepada rekanan ketika bendahara melakukan pemungutan PPN atas pembelian yang dilakukan. Agak panjang nih ya pertanyaannya. Dokumen yang diminta Benar. kepada rekanan Benar, ketika benar. bendahara melakukan pemungutan PPN. Benar. Masa langsung Benar. ini lihat banget harusnya kan tiap transaksi. Koneksi. Nah, faktur pajak dokumen yang wajib diminta jawabannya.
Si Bapak Zainal sejak tahun 2024 pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 untuk instansi pemerintah dilakukan melalui Tahun ini, mulai tahun ini pembuatan bukti potong. di aplikasi atau website apa? Masa masih salah nih Bapak Ibu nih? Ayo kok ketawa ini kayaknya salah ini. Salah kah? Bapak Zainal. Salah kah benar? Dengan pembangunan jembatan secara swadaya oleh masyarakat desa, pernyataan berikut yang benar kecuali Jembatan secara swadaya. Kecuali. Yap, waktu habis. Ada ibu yang di depan Benar, ketawa kan? terus ini bener apa salah saya nggak tahu ini. Bapak Ibu ini masih semakin jauh nih skornya. Wah banyak yang salah Pak ini Pak, gimana nih Pak? Oh banyak yang salah ini gimana nih? Perlu di PR nih, PR buat Bapak ini. 2 soal terakhir, 3. nah ini hitung-hitungan, hitunglah PPh pasal. Waduh, ini agak panjang ini. yang harus Ayo. atas jasa servis AC apabila 40 anggaran detik. tersedia 3.330 Banget ini. Hitungnya pakai apa ini? dilakukan sekaligus kepada pihak Wih, udah hampir semua peserta jawab ini, 37 orang. Kayaknya udah jago-jago ini, tanpa Pak. NPWP. Nah ini, highlightnya tanpa NPWP, jangan lupa. Itu apa yang dicari apa, Rek? PPh PPh 23. 23 Tarifnya berapa? tanpa NPWP. Oke, waktu habis. 10 orang nggak jawab nih. Pak Zainal bagaimana? Nah, ini nggak ada reaksi nih, Bu, di ujung nih nggak ada reaksi nih, nggak senyum, nggak. Kayaknya nggak jawab nih, Bu. Masih memimpin Bapak Zainal? Wih, PR Pak, salah semua ini gimana Pak? 30 orang salah, yang benar cuma 2 itu. Orang salah. Terus Bapak Ibu, soal selanjutnya. Menu pada SIPD RI berikut ini dipakai saat menambah potongan dan pajak atas belanja yang dilakukan. Easy, langsung jawab, easy peasy. SBM toh? Jaringan kan ya? Ya, waktu habis. Kebangetan nih kalau ada yang salah ini. Wah, mantap Bapak Zainal. Makin jauh Semakin ya. jauh. 24 orang betul. Last question. Terakhir, Gongnya ini. Apakah tetap Bapak Zainul atau Zainal? pada sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja, bagian yang perlu diperhatikan untuk menentukan tarif PPh final atas belanja jasa konstruksi. Yuk, Yaitu soal terakhir. perhatikan baik-baik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah selesai. Langsung kita lihat. Bapak Ibu juga bisa lihat peringkatnya di ujung itu, di ujung handphone tuh di atas, pojok kanan atas ada juga. Bu Wah, Ani ini. Salib Bu Sinta. Ada 2. Kita ambil 2 ya, Rek, ya berarti. 2 saja. Siapa, Rek? Oh, 3 bonus dari Pak Tommy. Oh, tambah lagi berarti Pak. Apa nih Pak? Gimana? Bang Efri bisa dibantu peringkatnya ini ya? Sudah keluar ya? Jadi yang berhasil menyandang predikat pertama, kedua, dan ketiga Bapak Zainal, Ibu Sinta, dan ketiga adalah Ibu Ani. Nanti Oke, selamat Bapak Ibu. Oke. Ini nanti kembali lagi ke sesi tanya jawab dengan Bapak Tommy, baru nanti kita ada penyerahan hadiahnya begitu. Untuk yang menang nanti di hold dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti baru maju lagi kalau misalkan sudah selesai sesi tanya jawabnya begitu. Kepada Pak Tommy silakan. Bapak Ibu, saya yakin yang skornya masih di bawah itu bukan berarti tidak bisa. Rendah hati Bapak Ibu ya. Jadi udahlah biar yang lain menang. Ya Bapak Ibu, dari beberapa pertanyaan tadi saya lihat beberapa hal yang mungkin sedikit perlu saya ulang. Yang pertama adalah mengenai cara perhitungan Bapak Ibu. Tadi disebutkan diketahui nilai anggaran 3.330. Artinya apa Bapak Ibu? Apakah ini kena PPN atau enggak? Lebih dari 2 juta artinya kena PPN. Artinya anggaran 3.330.000 itu
adalah anggaran termasuk PPN. Sehingga untuk menghitung PPN pasal 23 tidak bisa kita langsung kalikan 2% atau 4% dikalikan dengan nilai anggaran. Diketahui nilai anggaran. Setelah itu kita isi 3 juta dan coba dipilih non NPWP untuk pasal 23. Nah, sehingga didapatkan bahwa pajaknya adalah 120.000, yaitu 4% dikalikan dengan 3 juta. Selain ini ada satu lagi tadi berkaitan dengan yang bisa bagus. Kalau tidak salah tadi berkaitan dengan pembangunan secara mandiri oleh desa Bapak Ibu ya. Entah itu desa, entah itu nanti Bapak Ibu ini ada pembangunan mandiri, pembangunan yang swadaya Bapak Ibu tidak pakai jasa konstruksi itu diperbolehkan dan sangat mungkin sekali. Dan tadi yang benar seharusnya adalah ketika ada sewa alat berat kepada orang pribadi itu nanti kenanya pasal 23. Dan kalau tidak salah tadi yang banyak jawab apa? Bang Yusri? Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu saya persilahkan apabila ada pertanyaan boleh dari materi ataupun dari kuis, silakan Pak. Teman-teman tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gendara Keluaran pembantu dari unit kantor Kecamatan Teluk Baru atas nama Muhammad Muhammad. Saya bertanyakan Pak, tadi cukup komprehensif, namun ada beberapa hal yang belum masuk. Pertama, barang itu kan ada barang lokal dan non lokal. Itu belum itu. Belanja barang non lokal itu adalah belanja barang yang diproduksi oleh masyarakat. Katakanlah di situ masyarakat mengelola kayu maupun mengambil pasir dan lain-lain sebagainya. Lokal daerah Pak ya? Ya, lokal. Lalu di situ nilai-nilainya bersifat kegiatan di atas 3 juta sampai 4 juta. Jadi pertanyaan saya itu pasal berapa yang harus dikenakan untuk potongannya? Lalu tarifnya berapa persen? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lokal artinya beli kepada masyarakat. Iya Pak, itu katakanlah masyarakat. Contoh tadi kan masuk itu dari desa. Ya. Nah, dari desa. Jelaskan itu sifatnya swakelola masyarakat ya. Kan bahan lokalnya tujuannya supaya Ekonomi masyarakat juga ada pertambahan Pak. pertambahan untuk masyarakat. Itu pertanyaan saya kira-kira bendahara dalam hal ini bendahara desa memungut pajak ini seperti apa, lalu dikenakan tarif berapa, misalkan di atas nilai 3 juta sampai 4 juta. Demikian Pak, termasuk upah kerja juga Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, untuk belanja barang ini secara aturan sebenarnya mau belanja lokal ataupun belanja non lokal itu sebenarnya sama. Batasan di atas 2 juta harus ada PPN yang dibentuk. Bapak Ibu, ada 2 hal yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama, PPN itu Bapak Ibu nilainya besar 11%. Tetapi 11% itu bukan mengambil rezeki dari si penerima. 330.000. Artinya Bapak Ibu harus mengeluarkan uang 3.330.000. Di mana 3 jutanya itu nanti harusnya dibayarkan kepada si pemilik barang sebagai si penjual. Tetapi untuk belanja barang ada yang namanya PPh pasal 22, 1,5% tadi itu. Jadi Bapak untuk lokal ini sebenarnya tidak ada perbedaan Pak antara lokal dan lokal. Dan mungkin kalau istilahnya, wah kok untuk lokal pajaknya besar 11%. Jangan lupa 11% itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab si penerima penghasilan, tetapi pada kita dari sisi anggarannya harus kita alokasikan lebih untuk PPN. Pemotongan di dalam belanja IPA. Yang saya maksudkan di sini, apakah pemotongan itu yang masuk di PPN PPh 22 itu sudah, atau memang ada belanja pemotongan jasa? Iya, itu yang saya mau pertanyakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ada 2 ya. Mungkin suku cadang juga ada jasa servis ya. Paling gampang Bapak Ibu silakan lihat bukti notanya. Kalau notanya jadi 1, suku cadang servis total berapa?
Ya udah, silakan disesuaikan di situ. Silakan pakai yang lebih besar yang mana. Kalau servisnya lebih besar, silakan pakai pasal 23. Contoh nih, servis mobil totalnya 5 juta. Biaya servisnya 3 juta, suku cadangnya 2 juta, oli dan seterusnya 2 juta. Nah ini silakan langsung dipotong pasal 23. Karena ini secara umum sebenarnya dia adalah jangan lupa kena PPN karena lebih dari 2 juta. Tetapi ada contoh lagi, bukti untuk suku cadang 1.500.000. Terus ada satu nota lagi untuk servis 1 juta. Sekarang saya coba tanya, kira-kira kena pajak atau enggak? Pasal 23 untuk yang servis. Setuju Bapak Ibu ya? Pasal 23 tidak mengenal batasan. Nilainya 1 juta kena pasal 23. Bagaimana dengan yang suku cadang? Tidak kena PPh pasal 22. Sekarang saya tanya, kena PPN atau tidak? Nilainya tadi berapa? 1,5 dan 1 juta. Jadi basisnya adalah bukti pembayarannya, karena yang dicek oleh BPK, BPKB pasti itu. Tidak mungkin mereka akan tanya, Pak ini waktu servis dulu seperti apa? Dan itu target pesertanya macam-macam sekali. Ada kapan lalu kami sempat mengundang para pengusaha, bahkan juga badan usaha, bendahara instansi vertikal juga sudah kami undang, dan kali ini kami mengadakan sosialisasi untuk bendahara instansi pemerintah khusus untuk Pemda SPT. Kalau dari dalam 1 tahun terakhir ini yang sudah kedua kali kami adakan. Dan tentu saja secara umum kita ingin memberikan pengetahuan, pemahaman berkaitan dengan aturan-aturan pajak yang berlaku dalam hal kaitannya tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran. Tetapi yang lebih khusus untuk di SPT ini ada beberapa hal yang perlu lebih kami tekankan, yaitu di dalam hal misalnya ada TPP. TPP ini baru berlaku tahun 2023 dan 2024, dan disitulah kami berkewajiban untuk memberikan pemahaman yang benar dari sisi perpajakannya seperti apa untuk pemberian TPP ini. Begitu juga dengan adanya teman-teman P3K yang juga rekrutmennya selama 2 tahun terakhir ini semakin banyak. Ya tentu saja harapannya dengan adanya sosialisasi seperti ini, dengan juga bagaimana kami mendekati teman-teman bendahara pengeluaran, di situ mereka, harapannya kami pasti mereka bisa paham. Dan yang kedua, ketika mereka menjumpai ada kesulitan, silakan saya. Senyum 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, senyum. Nah, yang paling spesial hari ini tidak oke bet spesial malam bet hari ini betul tenang bet mainkan tangan teks kek oke.